jadwal yang disampaikan. Jika sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah mengambil keterangan dan ada beberapa hal yang disampaikan pada saat dia di TKP. Apa saja kan mungkin yang disampaikan? Ya, diantaranya pada saat itu dia menceritakan bahwa pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan pelapor ada di. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih mengikuti perkembangan kasus Cika, Putra Siregar, Rico Valentino, dan juga Nur Alamsyah, yang kemarin kita tahu bahwa Chandrika Cika akhirnya diperiksa oleh polisi. Sekarang kita ikuti bagaimana pernyataan dari kuasa hukum Chandrika Cika saat Cika sudah menjalani pemeriksaan kemarin, dan Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik soal kasus ini. Nah, bagaimana beritanya, bagaimana ceritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jadimu. Kuasa hukum Chandrika Cika ungkap penyebab Putra Siregar dan Rico keroyok Nur Alamsyah. Selebgram Chandrika Cika telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan artis Rico Valentino sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 21 April. Cika diperiksa sebagai saksi karena berada di lokasi kejadian saat Putra dan Rico melakukan pengeroyokan terhadap Nur Alamsyah. Rofi Ardian selaku kuasa hukum Chandrika Cika mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kinerja aparat kepolisian karena telah mengungkapkan perkara yang menyeret kliennya tersebut. Sebelumnya, kami sangat apresiasi kinerja Kapolres Jakarta Selatan dan jajarannya yang mengungkap baik materi perkara dan motif-motifnya sehingga menjadi terang tindak pidana yang disangkakan, ujar Rofi Ardian Kamis 21 April. Rofi menjelaskan saat menjalani pemeriksaan siang tadi, Chandrika Cika sudah membeberkan kronologi pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino terhadap Nur Alamsyah kepada penyidik. Katanya Putra Siregar dan Rico sempat karaoke bareng sebelum akhirnya terjadi peristiwa pengeroyokan. Dari kesaksian Cika tadi siang, PS, Putra Siregar, dan RV, Rico Valentino sebelumnya karaoke bareng di Senopati dan minum alkohol. Kemudian setelah karaoke mereka bertemu lagi di kafe, jelasnya. Rofi menyampaikan bahwa kliennya memang ada di lokasi kejadian. Pada saat itu Cika bertemu dengan salah seorang temannya, kemudian mereka saling berpelukan untuk melepas rindu masing-masing. Cika tanpa sengaja bertemu teman lamanya yang bernama Nabila dan berpelukan sambil tangis-tangisan sebab keduanya pernah berselisih dan kemudian maaf-maafan, ungkap Rofi Ardian. Sayangnya, tangisan mantan kekasih Thorik Halilintar itu disalahpahami oleh Rico Valentino yang kemudian memukul Nur Alamsyah yang berada di dekat Chandrika Cika. Rico dan Putra Siregar menyangka bahwa Cika mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari Nur Alamsyah. Namun tanpa diduga, tangisan Cika disalahpahami oleh kedua tersangka yang dalam keadaan mabuk.
mengira Cika diperlakukan tidak baik oleh korban sehingga terjadi pengeroyokan. Jelas Rufi Ardian lagi. Waktu itu Nur Alamsyah hanya melihat momen saat Cika dan Nabila berpelukan. Intinya waktu itu Nur Alamsyah tidak melakukan sesuatu yang merugikan Cika maupun Nabila. Padahal korban hanya melihat orang berpelukan, tukas Rufi Ardian. Sebagai informasi, kejadian pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino bermula pada 2 Maret 2022 di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 2 WIB dini hari. Usai kejadian, Nur Alamsyah sempat meminta Putra dan Rico untuk meminta maaf, akan tetapi keduanya tidak melakukan hal tersebut. Melihat kronologi versi pengacara Cika ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. 1. Nur Alamsyah tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. 2. Terjadi kesalahpahaman. Nangisnya Cika gara-gara dengan temannya perempuan yang bernama Nabila, tapi disalahpahami oleh Rico sebagai diganggu oleh Nur Alamsyah. Kemudian yang ketiga, ada poin bahwa tersangka dalam pengaruh alkohol. Sementara hal itu dibantah oleh istri dari Putra Siregar dan sahabat dari Putra Siregar bahwa Putra Siregar tidak dalam pengaruh alkohol. Nah, begitulah. Logiskah menurut Anda kira-kira jika kejadiannya seperti ini? Ada yang aneh tidak? Ada yang janggal tidak? Coba Anda sebagai netizen terlalu lebih pintar dari siapapun, lebih pintar dari detektif, bahkan katanya netizen maha tahu. Silahkan tulis komentar Anda, analisa Anda, pendapat Anda di kolom komentar. Kasus ini akan semakin menarik, seperti drama, sepertinya juga akan berjilid-jilid.